Selamat bertemu kembali. Kita hari ini akan bicara soal musik Gregorian. Musik yang dalam hidup gereja dipandang sebagai musik ilahi. Musik yang sangat penting sampai pada hari ini. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang musik Gregorian, kita akan mencoba mengerti, memahami hal-hal apa saja yang harus kita ketahui, kita catat dalam yang namanya musik Gregorian. Berikut adalah beberapa catatan tentang lagu Gregorian. Yang pertama, lagu Gregorian ditulis dengan not Gregorian dan ditulis dalam bahasa Latin. Akan tetapi, saat ini berkembanglah model aspal. Apa itu aspal? Asli tapi palsu. Yakni menggunakan bahasa Latin tapi ditulis dengan not angka. Ada kerugian, yaitu pernyataan-pernyataan tertentu yang unik dan khas dalam lagu Gregorian itu menjadi hilang karena tidak bisa dinyatakan oleh not angka. Mari kita lihat apa yang disebut dengan not Gregorian, lalu juga dengan apa yang disebut sebagai not Gregorian aspal. Ini contohnya. Ya. Nah, ini adalah not Gregorian. Kalau teman-teman mencermati not Gregorian, not inilah awal mula dari yang namanya not balok. Jadi kalau not balok itu punya 5 garis begitu, 5 garis para nada. Kalau not Gregorian hanya memiliki 4 garis para nada. Nah, ini not Gregorian yang asli. Kalau yang aspal bagaimana? Nah, ini contoh not Gregorian yang aspal. Memang dia asli berbahasa Latin, tetapi penulisannya menggunakan not angka. Seperti tadi sudah saya jelaskan, ada keuntungan tapi juga ada banyak kerugian dari not angka ini. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak bisa dinyatakan dalam not angka, dan itu lebih tampak dalam not Gregorian. Nah, yang kedua, lagu Gregorian adalah lagu yang tidak memiliki birama atau berirama bebas. Maka not Gregorian, lagu Gregorian tidak pernah diberi tanda birama. Maka itu juga berarti membawakan lagu Gregorian tidak bisa seperti membawakan lagu yang berbirama. Contoh. Ini paling gampang kan? Lagu Gregorian tidak punya birama. Kalau kita pakai lagu yang berbirama, maka kita akan ketemu dengan yang namanya tanda birama. Apa itu tanda birama? Garis birama yaitu garis tegak yang menandakan bahwa kalau ada kumpulan not diapit oleh 2 garis tegak, itu berarti adalah dia satu birama. Dalam not Gregorian tidak ada garis birama, maka juga tidak boleh diketuki seperti lagu berbirama. Contoh, kita sering latah menyanyikan begini:
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Salah. Karena apa? Karena ini lagu Bapa kami adalah lagu Gregorian. Bagaimana membawakannya? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki. Ya, dinyanyikan dengan mengalun, dengan mengalir seperti air yang mengalir. Tidak boleh dinyanyikan seperti atau dengan ketukan. Bahkan lalu aba-abanya begini, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tidak boleh. Karena ini lagu Gregorian. Lalu aba-abanya bagaimana? Begini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nanti kita akan belajar secara khusus tentang lagu Gregorian. Nah, berikutnya, apa tanda-tanda yang perlu kita perhatikan dalam musik Gregorian? Dalam musik Gregorian, apa tanda-tanda yang harus kita perhatikan? Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana cara membaca not Gregorian. Kenapa ini penting? Karena suatu ketika Anda akan dihadapkan dengan suatu ketika, artinya tidak semua umat akan begitu. Anda akan dihadapkan dengan umat yang pengen belajar lagu Gregorian. Sementara kita bisa menjelaskan apa itu lagu Gregorian, bagaimana membawakannya. Mari kita lihat. Dalam lagu Gregorian dikenal yang namanya kunci nada. Kunci. Mana yang disebut kunci? Ini yang disebut kunci. Nah, ini adalah tanda C. Ya. Ini adalah tanda C. Bisa dilihat ya di tengah ini ya. Ini adalah tanda C. Artinya apa? Kalau ketemu tanda C ini di sini, maka garis ini yang diberi tanda C ini berarti dia adalah nada do. Setiap kali di situ nadanya adalah do. Akibatnya apa? Akibatnya begini. Garis para nada pertama dari atas, yang dari atas sendiri, itu nada C. Lalu di bawahnya, di bawah garis para nada, bukan nada C, tapi nada do. Lalu bawahnya itu nada Si. Lalu garis kedua dari atas itu nada La. Di bawah garis kedua itu nada Sol. Lalu garis ketiga itu nada Fa. Di bawah garis ketiga dari atas tadi itu nada Mi. Lalu garis paling bawah itu berarti nada Do. Ya.
maaf, re. Maka ingat kembali, garis bernada pertama karena ada tanda C tadi, maka dia disebut nada do. Lalu yang kedua, garis yang kedua dari atas itu la. Garis yang ketiga dari atas itu fa. Garis yang paling bawah itu adalah re. Kalau Anda pernah belajar lagu not balok, maka sebetulnya tingkatan atau levelnya sama antara lagu Gregorian, nada Gregorian, notasi Gregorian dengan notasi balok. Hanya bedanya jumlah garisnya. Berikutnya, Anda akan sering menemukan yang disebut dengan tanda mol. Ini, bentar. Tanda mol. Berarti kan di sini ada not seperti seolah-olah not dan dia berlubang di tengahnya. Kalau Anda pernah belajar not balok, lihat ya. Ini ada not yang tegak begitu, lalu bolong. Ya, ini namanya tanda mol dalam notasi Gregorian. Sama seperti tanda mol dalam notasi balok. Fungsinya apa? Tanda mol itu akan membuat nada yang mengikuti tanda mol itu turun setengah. Maka kalau Anda lihat di bawah garis pertama atas itu ada tanda molnya. Maka nada yang ada di situ yang mengikuti itu bukan lagi menjadi nada si, tapi menjadi nada sa. Maka bagaimana menyanyikan lagu ini misalkan? Nah, not pertamanya adalah not fa. Fa sol la fa sol la do sol la fa mi sol la sol fa. Begitu. Ya. Karena nada pertama adalah fa. Fa sol la do la fa mi sol la sol fa. Kalau dalam not angka bagaimana? Kita lihat not angkanya bagaimana. Nah, ini do re mi so fa mi re mi do si re mi re do. Pertanyaannya, loh, tadi kan ini fa. Fa sol la do la fa mi sol la sol fa. Kok di not angkanya tertulis do. Nah, logikanya begini. Sebagaimana pernah kita pelajari, tangga nada itu kan do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Dengan interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, sekarang kalau sebuah lagu Gregorian, perhatikan teks ini. Semua nada si-nya itu dikasih mol. Lihat ya. Dikasih mol di sini. Di sini juga dikasih mol. Nih. Di sini ada tanda mol lagi. Ini. Di sini juga ada tanda mol. Lihat di sini. Ini juga tanda mol. Di sini ada tanda mol. Di sini juga ada tanda mol. Artinya apa?
Di lagu ini semua nada si berubah menjadi nada sa. Maka kalau dinyanyikan, tangan nadanya menjadi do re mi fa sol la sa do. Nah, do re mi fa sol la sa do itulah yang seringkali akan diubah menjadi tangga nada F, di mana fa menjadi do, sol menjadi re, la menjadi mi, sa menjadi fa, do menjadi sol, re menjadi la, mi menjadi si, fa menjadi do. Maka bisa juga dibaca lalu do re mi sol fa mi re mi do si re mi re do sol sol mi fa sol sol fa mi re mi do si re mi re do. Begitu. Karena apa? Karena sekarang fa menjadi tonalnya, menjadi tangga nadanya. Nah, kunci dalam not Gregorian ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah kunci C, dan yang kedua adalah kunci F. Saya cek dulu apakah saya punya kunci F. Karena di sini kelihatan bahwa semuanya kunci C. Oke. Saya tidak punya kunci F. Jadi kalau kunci F itu begini. Kalau kunci F seperti ini. Perhatikan ini ya. Nah, ini kunci C. Kalau kunci F nanti akan ada kotak lagi di sini. Di sebelah kirinya tanda C ini akan ada satu kotak lagi. Nah, itu tanda bahwa dia adalah kunci F. Artinya apa? Semua yang ada di situ, nada yang terletak di situ, entah di garisnya atau di antaranya, adalah bernada F atau fa. Begitu. Nah, nanti tinggal diperhatikan apakah ada tanda molnya atau tidak. Sejauh ini dalam musik Gregorian tidak ada tanda kruis yang berfungsi menaikkan seperti di dalam not balok. Yang ada hanya tanda mol. Begitu. Ini soal bagaimana membaca not Gregorian. Nah, yang pertama, di not Gregorian, terutama yang not angka, akan ada yang namanya garis di atas not. Anda harus paham bahwa garis di atas not dalam musik Gregorian tidak bermaksud untuk menunjukkan harga nada. Bahwa kalau kemarin kita ngomong ada not dengan garis atas 1, berarti nilainya 1/8. Itu kalau lagu yang berbirama. Tetapi kalau pada lagu Gregorian, garis atas not di atas not itu menunjukkan himpunan not, himpunan nada, atau disebut dengan neum. Maka kalau nanti ada satu garis, di bawahnya ada 3 not, itu bukan triul, tetapi itu adalah neum. Nah, apa itu neum? Mari saya tunjukkan. Ini. Ya. Di sini ada garis atas. Garis lurus ini, garis tegas ini. Ini menandakan bahwa not re do re ini atau sol fa atau mi re mi atau do si ini adalah satu himpunan not, atau dalam istilah teknis Gregorian disebut sebagai neum. Neum. Ini neum. Dalam not asli bagaimana terbaca? Nah, lihat. Dalam not asli terbaca ini menjadi sebuah kelompok, jadi bukan garis sebetulnya.
tapi kelompok. Ini kelompok. Ini kelompok yang disebut sebagai neum. Ini juga kelompok yang disebut sebagai neum. Ini juga kelompok yang disebut sebagai neum. Dalam tulisan not angka, lalu dia diberi garis atas sebagai tanda bahwa dia adalah sebuah kelompok atau neum. Begitu. Maka jangan salah menafsirkan. Nah, not yang mendapat garis di atasnya itu dinyanyikan seperti not yang panjangnya 1/8. Begitu. Ini yang catatan pertama. Yang kedua, kalau Anda ketemu not-not yang tidak mendapat garis atas, harganya 2 kali lipat not dengan garis di atasnya. Artinya not tersebut dinyanyikan 2 kali lebih panjang. Contohnya ini, mi. Karena dia tidak mendapat garis atas, maka dinyanyikan 2 kali lebih panjang daripada not yang mendapat garis atas seperti re ini. Maka kalau dinyanyikan mi lebih panjang, 2 kalinya re. Do re mi so fa mi re mi do, begitu. Atau ini, sol ini. Sol ini dinyanyikan 2 kali lebih panjang daripada sol yang ada garis atasnya. Maka dinyanyikan sol sol mi fa sol, begitu. Kalau dalam notasi bagaimana terbaca? Nah, begini. Dia memakai titik. Do re mi, karena tadi dilipat 2-kan. Titik dalam not Gregorian melipat 2-kan. Karena titik sendiri juga berharga seperti 1/8. Yang ketiga, seringkali kalau kita menyanyikan lagu Gregorian, akan ketemu huruf seperti huruf W, ya, yang dituliskan di atas baris not. Sebetulnya itu bukan huruf W, tetapi gergaji, tanda gergaji, yang dalam bahasa teknisnya disebut sebagai kwilisma. Kalau ada not dengan tanda kwilisma, maka not di depannya, bukan not itu sendiri ya, not di depannya diperpanjang tanpa dilipat 2-kan. Diperpanjang sedikit tanpa dilipat 2-kan. Contoh. Contoh not dengan kwilisma. Nah, ini. Lihat ya. Ini tanda gergaji. Ini gergaji. Kwilisma istilah teknisnya. Kalau ketemu not seperti ini di nada la, ya, maka nada di depannya sol diperpanjang sedikit tetapi tidak dilipat 2-kan. Lalu menyanyikan bagaimana? Sol la si do, begitu. Sol la si do. Karena solnya diperpanjang sedikit tanpa dilipat 2-kan. Kalau dalam not Gregorian, not balok Gregorian, not kotak Gregorian ini, kwilisma itu akan berbentuk not gergaji.
Ini, bentar. Ini. Saya akan perbesar supaya Anda bisa melihat bahwa memang bentuknya gergaji. Ya, yang ini. Nah, ini adalah not gergaji. Jadi memang bentuknya gergaji. Kalau yang lainnya itu kotak biasa atau diagonal biasa begini, dia not gergaji. Seperti W begitu. Nah, kalau dilihat maka kelihatan, oh ini not gergaji. Ada gergajinya di sini. Gitu. Maka dinyanyikan sol la si do la sol la so mi fa sol fa re mi. Solnya diperpanjang, sol ini diperpanjang sedikit tanpa dilipat duakan. Sol la si do la sol la so mi fa sol fa re mi begitu. Ini namanya not kwilisme. Teman-teman harap hafal. Ada istilah neum, ada istilah kwilisme. Berikutnya, ada tanda yang disebut sebagai tanda transversum episema. Transversum episema adalah garis datar di bawah baris not. Namanya transversum episema. Kalau ketemu transversum episema, artinya apa? Artinya not yang di garis bawah itu diperpanjang sedikit tanpa dilipat duakan. Mari kita lihat apakah ada contoh transversum episema. Nah, ini namanya kok ini transversum episema. Ya. Nah, garis di bawah not ini namanya transversum episema. Kalau ketemu transversum episema, maka not yang diberi transversum episema itu diperpanjang sedikit tanpa dilipat duakan. Lalu nyanyinya bagaimana? Nih. Ya. Sol dari sini ya. Deus. Sol sol fa fa. Sol sol fa fa. Sol la sol fa mi mi. Sol sol fa fa. Sol sol fa fa. Sol. Ya. Sol sol fa fa. Sol la sol fa mi mi. Begitu. Ini juga nada re ini dia punya transversum episema. Maka menyanyikannya mi fa sol fa mi re do begitu. Di not Gregorian bagaimana transversum episema itu? Ini transversum episema. Maka dinyanyikan menjadi mi fa sol fa re mi do begitu. Do re karena dia mendapat transversum episema. Di mana? Ini. Transversum episema. Do mi re sol la sol begitu.
Karena ini masing-masing mendapat transversum episema. Ini soal tanda. Jadi neum Anda harus tahu. Yang kedua, quilisma. Yang ketiga, transversum episema. Berikutnya, catatan untuk menyanyikan lagu Gregorian. Lagu Gregorian hendaknya dibawakan dengan ringan dan lancar. Jangan menyanyikan lagu Gregorian dengan diulur-ulur atau diperlambat. Contohnya bagaimana? Ini. Moga-moga Anda mengenal lagu ini. Saya akan menyanyikan lagu Asperges Me. Asperges me, nomine sopo et mundabor, lavabis me, et supernifem de ababor. Jangan dinyanyikan Asperges me, domine sopo et mundabor. Terlalu lama, terlalu lambat. Apalagi kalau diberi ketukan. Asperges me, menjadi salah. Karena lagu Gregorian minta dinyanyikan dengan lancar. Akibatnya apa? Salah juga kalau Anda menyanyi Bapa Kami dengan lambat-lambat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Salah. Menyanyikannya lebih begini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Begitu menyanyikannya. Karena ini lagu Gregorian, bukan lagu berbirama. Nah, berikutnya, alur dari lagu Gregorian diwarnai oleh iktus. Iktus ini bagian yang penting, karena iktus adalah pukulan atau ketukan. Iktus dalam lagu Gregorian terjadi setiap 2 atau 3 not. Not yang mendapat iktus adalah A. Not panjang. Apa itu? Not yang berdiri sendiri dan tanpa garis di atasnya. Maka dia iktus. 2. Not pertama dalam setiap himpunan nada atau neum. Nanti saya terangkan dengan contohnya supaya lebih jelas. Yang ketiga, not yang mendapat tanda episema tegak. Ada transversum episema, itu episema datar, tapi ada episema tegak. Yang keempat, harus dicatat bahwa not yang bertekanan tidak pernah diikuti atau didahului not bertekanan. Sebelum dan sudah not yang bertekanan selalu adalah tidak bertekanan. Mari saya tunjukkan mana yang disebut dengan yang namanya iktus. Ya. Nah, not pertama ini, sekali lagi, garis atas menunjukkan neum. Not pertama ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan iktus. Sol, ya, solnya iktus karena dia not pertama dalam neum. Do ini juga adalah iktus. Si ini juga adalah
iktus. Re ini karena dia sendiri, maka dia juga adalah iktus. Mi ini ya, mi ini karena dia not pertama dari himpunan nada, maka dia juga adalah iktus. Ya. Jadi yang pertama, iktus itu adalah not pertama dari setiap neum. Yang kedua, untuk not-not yang tidak mendapat garis atas atau yang berdiri sendiri, dia adalah iktus. Yang ketiga adalah not yang mendapatkan episema tegak. Dalam not angka itu tidak akan muncul, tapi dalam not Gregorian itu akan muncul. Ini yang disebut dengan episema tegak. Ini atau ini. Ini adalah episema tegak. Artinya not yang mendapat episema tegak itu adalah iktus. Ingat ya, karena ini kuncinya. Iktus itu satu, not pertama dari setiap neum. Yang kedua, not yang mendapat episema tegak. Yang ketiga, not panjang yang berdiri sendiri dan tanpa garis atas. Dalam lagu Gregorian tidak pernah ada iktus yang berurutan. Sebelum dan sesudah not yang bertekanan selalu tidak bertekanan. Nah, iktus ini penting untuk apa? Untuk satu, aba-aba. Yang kedua, untuk memberikan tekanan pada lagu. Nanti saya akan beri contoh bagaimana cara menyanyikan dengan memperhatikan iktus itu. Nah, iktus tidaklah sama dengan tekanan sebagaimana dikenal dalam lagu berbirama. Iktus dapat menjadi kuat kalau berpadu atau jatuh pada suku kata yang bertekanan, dan menjadi ringan bila berpadu dengan suku kata akhir atau suku kata yang tidak bertekanan. Iktus ada dua jenis, yaitu arses dan tesis. Arses biasanya mengawali gerak lagu, membaring lagu menjadi menanjak, sementara tesis biasanya mengantar atau menyertai lagu yang menurun atau menuju istirahat. Kalau arses biasanya kuat, kalau tesis biasanya decrescendo. Jadi kalau arses itu accelerando, crescendo. Kalau tesis biasanya lebih tenang, decrescendo dan ritardando. Mari kita perhatikan apa dan bagaimana dampak dari iktus, lalu juga arses dan tesis. Perhatikan ini ya. Ini satu kalimat lagu. Satu kalimat. Ya. Nah, satu kalimat ini dalam lagu Gregorian akan dilengkapi dengan yang namanya arses. Mana arsesnya? Ini arsesnya. Mengawali sebuah kalimat lagu. Lalu akan ditutup dengan tesis. Mana tesisnya? Sisanya. Ini. Ketika arses maka akan naik, lalu ketika tesis maka akan cenderung turun. Perhatikan juga dengan iktusnya. Di setiap iktus diharapkan nanti ada tekanan. Tapi sekali lagi tergantung suku katanya
bertekanan atau tidak. Maka audiensinya jadi begini, bukan Kyrie eleison, tidak, begini, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Ada tekanan yang harus terasa ketika menyanyikan iktus, dan iktusnya pas mendapat sukata yang berat. Ini Kriste, begitu. Ini tekanan. Leison. Sonnya tidak, karena son tidak mendapat tekanan. Maka meskipun dia iktus tapi tidak bertekanan. Aba-aba nanti juga mengikuti iktus. Setiap kali iktus maka tangan turun gerakannya, yang lainnya bebas. Bagaimana? Ini Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Jadi setiap kali iktus maka gerakan tangan turun. Yang keenam, ya, terkait dengan tanda istirahat atau kesempatan untuk ambil nafas. Kapan dalam menyanyikan lagu Gregorian kita boleh ambil nafas atau berhenti? Ada dua tanda penting. Yang pertama, akhir suatu kalimat lagu yang ditandai dengan apostrof, ya, tanda petik atas, atau titik, kalimat lagu titik, begitu. Kalau kalimat saya pergi ke pasar, titik, itu berarti tanda berhenti. Atau ada garis tegak seperti garis birama. Contohnya ini, ya, di sini ada garis tegak. Ini berarti mengakhiri, bukan mengakhiri, tetapi tanda untuk berhenti. Artinya kita boleh ambil nafas. Atau juga ada tanda koma di atas, tanda petik di atas. Ini. Kalau Anda tanda petik di atas, berarti kita harus berhenti, ambil nafas. Maka nyanyiannya Kriste, begitu. Tidak boleh disambung. Kriste, tidak boleh. Kriste, itu kesempatan ambil nafas. Ini juga, ya. Garis tegak misalnya ini. Nah, kita lihat, kita cari yang ada garis tegaknya yang seperti tanda birama di teks yang sebelumnya. Nah, ini. Ini ada garis tegak. Ini adalah tanda kita harus ambil nafas. Contohnya, maka menyanyinya bagaimana? Domine sopo et munda por, nafas. Lavabisme, nafas. Et supernifem de apapor, begitu.
hanya di situ boleh ambil nafas. Yang lainnya tidak boleh ambil nafas. Yang terakhir adalah not liquescence. Nah, ini yang tidak tampak dalam not aspal, tapi akan sangat tampak dalam not Gregorian. Not liquescence adalah not yang dicetak dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau ketemu not liquescence, maka konsonan dari teks yang mendapat not liquescence tadi dinyanyikan tersendiri dengan jelas. Artinya apa? Konsonannya harus jelas, harus kelihatan. Saya akan tunjukkan yang namanya not liquescence, karena memang ini tidak banyak dan dalam not angka tidak akan kelihatan. Ini ya, perhatikan. Nih, ini. Nah, ini. Lihat ukuran notnya. Ini sama besar. Lihat. Nah, ini. Ini namanya not liquescence. Artinya, kalau not liquescence ada di sini, maka konsonannya harus diberi tekanan. Maka nyanyinya bagaimana? Kan ini sol mi re do. Kalau nyanyikan sanctus, salah. Yang benar adalah engnya NCT ini, NC itu harus kelihatan. Sanctus begitu. Sanctus. Konsonannya harus muncul sendiri karena ada not liquescence. Tapi dalam not angka itu tidak kelihatan. Ini sama, lagunya sama, tapi kita tidak bisa menemukan not liquescence. Padahal tadi re-nya itu adalah not kecil. Kalau dinyanyikan harusnya sanctus. Nah, kalau not angka begini menjadi tidak kelihatan. Sanctus, hanya begitu saja. Maka menyanyikan not lagu Gregorian memang paling ideal menggunakan not Gregorian, bukan menggunakan not aspal, karena selalu akan berisiko. Berikutnya soal pengucapan, karena seringkali orang salah mengucapkan syair dalam lagu Gregorian. Kalau ada A maka dibaca A seperti bahasa Indonesia. I juga I, U dan ya juga seperti U. Tapi kalau AE ya, AE itu dibaca apa? E. AE OE dibaca dengan E. Kalau E itu dibaca menjadi coret E. Bukan lele tapi E. Ini E. E itu dibaca E. Ini dibaca O. Dorong, bukan toko, tapi O. Sementara Y dibaca I, maka dibaca Kyrie. Berikutnya, ini hal praktis terkait dengan pengucapan. Kalau ada C diikuti dengan E, AE atau OE atau L atau Y dibaca C. Celum, Regina Coeli.
Bukan Regina Celli, enggak, Regina Celli. Kalau nanti ketemu CC yang diapit dengan vokal yang sama, maka dibunyikan TC, Ecce, Ecce sacerdos est. G itu dibaca seperti JH, jejak, maka tidak boleh membaca genitum, tetapi dibaca genitum. Genitum. Kalau ketemu G yang diikuti bunyi lain, maka dibaca seperti gunung bahasa Indonesia. Tapi kalau ketemu GN, itu harus dibaca seperti NY, seperti nyanyi. Maka salah kalau ada yang mengatakan magnam atau magnum atau agnus, itu menjadi salah. Karena yang ada adalah manyam, anyus. Karena GN itu dibaca NY, seperti dalam bahasa Indonesia NY. Kalau ketemu huruf H dalam mihi dan nihil menjadi mikil dan nikil. H dalam kata lain tidak diucapkan. Maka homo itu dibaca omu. Omu. J itu dibaca Y atau I. Maka kujus, cujus dibaca kuyus. Jadi dalam struktur bahasa Latin, G itu menjadi J itu dibaca seperti I. Maka kalau ketemu orang Jerman juga akan begitu. J dibaca seperti I, begitu. Kalau NC dibaca engt, menjadi sancto, bukan santo tapi sancto, sanctus, begitu. NG dibaca eng, conglorificatur. Kalau PH dibaca F, profetas, bukan propetas tapi profetas. Kalau ada SC diikuti E, L, Y, A, E, O, E dibaca sh, maka menjadi descended. Tetapi kalau diikuti A, O, U menjadi eskam, bukan esyam tapi eskam. T dibaca, TH dibaca seperti T, sabaot, bukan sabaot, enggak, sabaot. TI di depan ST dan X dibaca T, contoh baptisma. Kalau T di depan bunyi lain TS dibaca menjadi TS, maka contohnya consubstantialem, bukan konsubstantialem tapi konsubstantialem. V dibaca FH, voluntatis. X menjadi GS kalau diapit huruf hidup, maka menjadi resurrexit, bukan resurrexit tapi resurrexit. G. Kalau yang lainnya maka X dibaca KS menjadi contoh dexteram. XC diikuti A, E, O, E, I, Y menjadi KSY, maka menjadi excelsis, bukan excelsis tapi excelsis. Z dibaca DZ menjadi Lazaro. Kalau ketemu huruf mati rangkap diinginkan 2 kali, maka dibaca menjadi altissimus, bukan altissimus. Jadi kalau rangkap ya dibaca rangkap, altissimus, begitu.
Itu kira-kira bukan kira-kira ya, tapi memang penjelasan dengan not Gregorian dan juga not angka. Dan nanti kita akan berlatih beberapa hal teknis terkait dengan bagaimana menyanyikan lagu Gregorian, karena nanti Anda akan mendapat tugas menyanyi lagu Gregorian dan juga memberi aba-aba lagu Gregorian. Begitu dulu, terima kasih, selamat belajar.